A. Tasawuf sebagai media memajukan peradaban manusia. 1. Polemik tasawuf. H.A.R. Gibb, pakar sejarah peradaban Islam terkemuka, mengemukakan bahwa kaum muslim dari kalangan ini memandang tasawuf sebagai pelestarian takhayul, kemunduran budaya, atau penyimpangan dari Islam sejati. Gibb tampaknya cukup sensitif dengan realitas tasawuf sampai-sampai memahami bahwa sikap semacam ini cenderung memupuskan ekspresi pengalaman keagamaan paling autentik dari dunia Islam. Dalam perkembangannya, tasawuf sering menjadi objek kritikan keras, baik dari muslim atau non-muslim. Kritik ini diargumentasikan dari sebagian para pengikut tasawuf yang terlalu jauh tenggelam dalam dunia tasawuf sehingga terkesan lari dari kehidupan dunia. 2. Urgensi tasawuf. Ibnu Qayyim Qalam menyebutkan para pembahas ilmu ini telah sependapat bahwa tasawuf adalah moral. Barang siapa di antara kamu semakin bermoral, tentu jiwamu semakin bening. Berawal dari moral yang baik, maka peradaban akan terbentuk suatu peradaban yang lebih beradab. Contohnya, pada saat Nabi Muhammad SAW membangun suatu peradaban Islam di Madinah. Selanjutnya, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menyebutkan tasawuf adalah ilmu yang menerangkan hal-hal tentang cara mensucikan jiwa, tentang cara pembinaan kesejahteraan lahir dan batin untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Apabila hati telah bersih dari noda, seorang sufi akan merefleksikan kebenaran sebagaimana adanya. Pandangannya akan terhindar dari gangguan angan-angan, kesalahan, cinta diri, atau kehendak mencari keuntungan pribadi. 3. Jalan tasawuf. Dalam tasawuf, terhadap prinsip-prinsip positif yang mampu mengembangkan masa depan manusia, seperti melakukan introspeksi atau muhasabah, baik kaitannya dengan masalah-masalah vertikal maupun horizontal, kemudian meluruskan hal-hal yang kurang baik, termasuk juga melakukan serangkaian kegiatan mental yang berat seperti riyadhah, mujahadah, khalwat, uzlah, muraqabah, suluk, dan sebagainya. Rumusan ajaran tasawuf klasik, khususnya yang menyangkut konsep zuhud sebagai maqam yang diartikan sebagai sikap menjauhi dunia dan isolasi terhadap keramaian duniawi, karena semata-mata ingin bertemu dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf pada satu sisi memang tampak demikian, eksesif, berlebih-lebihan, dan menimbulkan eksis negatif, dan eksklusif, bersifat tertutup dan terpisah dari yang lain. Tetapi para sufi berkata bahwa kamu tidak akan mengerti tasawuf tanpa menjalani praktek-praktek sufi, mengamalkan amalan-amalan sufi. Gambaran utuh tentang tasawuf hanya bisa dimengerti dengan kearifan hati yang mampu memahami sesuatu dari berbagai segi. 4. Tasawuf sebagai spirit Islam. Tasawuf merupakan sebagai perwujudan dari ihsan, yakni penghayatan seseorang terhadap agamanya. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menempatkan al-ihsan pada posisi terakhir, yakni setelah al-iman dan al-islam. Hal ini memberi pengertian bagi kita bahwa derajat al-ihsan yang bisa juga disebut dengan tasawuf dapat dicapai oleh seseorang jika ia telah beriman dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan Islam secara sempurna. Karena al-ihsan merupakan perwujudan dari kuatnya tauhid dalam hati seseorang. Ihsan secara terminologis mempunyai banyak makna yang berupa indah, baik, dan sempurna. Makna yang terkandung secara terminologis tersebut tidak hanya berlaku pada kondisi hubungan internal seorang individu dengan Tuhannya, tetapi termanifestasikan dalam bentuk hubungan antar manusia lewat etika dan moral.
Tasawuf mengajarkan bahwa perbuatan manusia didorong oleh bisikan hati. Itu sebabnya hati harus dibersihkan dari hal-hal yang buruk, kemudian diisi dengan hal-hal yang baik. 5. Tasawuf dan sosial. Di dalam tasawuf, ada ajaran-ajaran yang sangat berkaitan dengan kehidupan konkret yang menata hubungan antar sesama manusia. Eksklusivitas dalam dunia tasawuf adalah salah satu bagian stigma yang harus dipugar menjadi tasawuf yang lebih ramah pada realitas. Sehingga kemudian terciptalah satu tasawuf yang inklusif. Nilai-nilai yang terkandung dalam tasawuf adalah nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, termasuk ajaran yang disebut futuwah dan itsar. Doktrin ini sangat berprinsipil dalam tasawuf, yakni mau mengorbankan apa saja yang dimilikinya. Sejalan dengan futuwah ialah al-itsar, yaitu mementingkan orang lain daripada diri sendiri. 6. Tasawuf dan intelektualisme. Intelektualisme adalah ruh peradaban Islam. Tak sulit melacak peran serta kaum sufi dalam ranah intelektual. Tokoh-tokoh fikih seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan para mujtahid lainnya adalah kaum sufi, seperti Al-Nawawi yang dikenal sebagai Qutbil Aqtab pada masanya. Tak kalah pula Imam Subki, Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dan tokoh lainnya. Dalam literatur Islam ditemukan banyak fakta bahwa tasawuf sejalan dengan ilmu pengetahuan dan semangat intelektualisme. Dalam sejarah ilmu pengetahuan Islam, Al-Farabi adalah sufi yang brilian.